Sup, what's up? Halo semuanya, welcome back to my channel and you're watching Oke, jadi di video kali ini gue bakal cerita tentang gimana sih gue kuliahnya tuh sambil kerja. Soalnya kemarin tuh juga lumayan banyak orang yang tanya-tanya tentang kayak gimana sih lu kerjanya di Singapura tuh sambil kuliah gitu. Oke, jadi pertanyaan pertamanya itu emang boleh kalau misalnya lu kuliah di Singapura tuh bisa sambil kerja? Jawabannya boleh kok. Dalam hal ini kerjanya itu bukan kerja full time ya, lebih ke kerja paruh waktu, jadi part time gitu doang. Nah, kalau setahu gua NTU NUS itu boleh, SMU juga setahu gua boleh. Kalau nggak salah PTN-nya gitu, pokoknya yang bukan swasta lah, yang milik pemerintah gitu, universitasnya itu masih izinkan kita buat kerja. Cuman ada maksimumnya gitu. Jadi seminggu itu kita cuma diperbolehkan buat kerja tuh 16 jam per minggu. Nah, istilahnya itu kayak lu tuh dikasih kerja cuma pas Sabtu Minggu lah. Jadi Sabtu itu lu kerja 8 jam, Minggu itu kerja 8 jam. Walaupun memang sebenarnya tuh mereka tuh gak wajibkan ya kayak lu itu kerjanya tuh harus Sabtu doang, Minggu doang gitu. Enggak, hari biasa juga bisa. Mungkin kalau misal kerja itu kasir, ada shiftnya itu hari biasa, itu juga boleh. Cuman yang paling penting tuh total jam kerja lu itu dalam satu minggu, itu totalnya itu 16 jam doang. Gak boleh lebih. Itu sih setahu gue aturannya. Kalau untuk misalnya universitas swasta, gue pernah denger salah satu temen gue yang kuliah di universitas swasta itu, katanya sih uninya tuh gak kasih ya. So, untuk universitas swasta mungkin harus tanya lagi ke pihak universitasnya sendiri. Soalnya gue juga kurang familiar dengan universitas swasta di Singapura, dan mungkin peraturan di universitas swasta ini beda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi untuk amannya itu better kalian langsung nanya aja ke universitas swastanya. Bolehkah misalnya gue tuh sambil kerja gitu, part time. Oke, lalu ada juga yang nanya gitu, kalau kuliah sambil kerja, apakah bisa gitu? Apakah waktunya cukup? Emangnya pelajarannya itu gak ketinggalan? Apalagi kuliahnya itu di NUS gitu, apa di NTU? Bukannya NTU NUS susah ya katanya. Nah, gue juga lumayan sering dapat pertanyaan gitu. Dan mengenai waktu, menurut gue sih cukup-cukup aja ya. Tapi memang balik lagi ke kita tuh harus bisa mengatur waktu kita lah dengan se-efficient mungkin. Karena kalau misalnya kita kerja part time, yang Sabtu Minggu gitu, berarti kan weekend kita tuh udah bener-bener habis, dan hari-hari biasa itu ya kita udah harus bener-bener misalnya ada tugas atau apa, kita udah harus selesain gitu pas hari biasa. Nah, dan kuliah di NTU NUS itu juga hari biasanya itu bukan berarti kita misalnya dari pagi sampai sore itu kuliah terus, enggak. Jadi kan kita tuh ngatur modul kita sendiri, apa-apa aja yang mau kita pelajari. Misalnya semester ini, gue mau pelajaran ini, pelajaran itu. Lalu bahkan kayak kelas tutorial gitu, kita juga bisa pilih waktu. Nah, ntar kita pilih sendiri, gue mau masuk kelas tutorial yang ini jam segini. Untuk tutorial tuh gue mau masuknya jam segini. Nah, tuh udah ada kayak kita sendiri yang mengatur jadwal kita sendiri. Jadi gak ada, kita tuh gak dikasih sekolah lah kayak, pokoknya jam segini lu harus kesini, jam segini lu harus kesini. Gak ada gituan. Jadi semua tuh kita atur sendiri. Dan hari biasa sebenarnya itu kita gak full misalnya dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat, gak ada gituan. Jadi kita cuma milih slot-slot yang kita mau lah. Dan bisa jadi kalau misalnya kita atur sedemikian rupa, bisa jadi ada satu hari itu yang kosong gitu. Misalnya hari Jumat tuh kosong, jadi gak ada pelajaran sama sekali. Bisa dibilang semacam libur lah, tapi ya tentu saja ada tugas-tugas yang bisa lo kerjain gitu, atau belajar lah. Nah, kalau gua sendiri sih, biasanya hari Jumat itu gue senengnya tuh dikosongin gitu. Gue sengaja ngatur jadwal gue tuh sebisa mungkin supaya hari Jumat tuh gue kosong atau cuma ada satu kelas. Nah, jadi waktu kosong itu kita bebas, kita mau ngapain aja juga bebas. Karena dari pihak sekolah tuh gak mewajibkan untuk misalnya datang kampus atau ada absensi gitu. Jadi bener-bener kalau ya kosong gak usah datang. Bahkan kayak misalnya lecture, kelas gitu, kita tuh juga gak diwajibkan datang, gak ada absensinya gitu. Lu mau datang, gak mau datang ya terserah lu gitu. Dan tutorial itu, mostly yang ada absensi itu tutorial. Jadi tutorial itu biasanya mereka ada absensi, siapa aja yang datang. Tapi, walaupun ada absensi, ada beberapa modul juga yang sebenarnya absensi itu udah untuk sekedar formalitas doang. Untuk tahu siapa doang yang hadir. Dan itu gak ada pengaruhnya sama sekali ke nilai lu, ke kelulusan lu gitu. Jadi, bahkan ada beberapa modul yang misalnya tutorialnya itu gak wajib datang, gak ada pengaruh ke nilai, dan misalnya lecture-nya itu juga online, kelasnya itu online.
sebenarnya bukan online sih, lebih ke mereka tuh ada kelas fisikal biasanya, ada kelas fisik, lalu mereka tuh ada rekam juga kelasnya tuh. Jadi setelah ada kelas fisiknya tuh mereka rekam videonya dan kita bisa nonton juga secara online. Nah, kelas-kelas gituan ada beberapa di NUS dan umumnya itu kelasnya tuh jumlah muridnya lumayan gede, makanya mereka buatnya sistemnya gitu. Sehingga kalau untuk kelas-kelas ini bisa dibilang kelasnya itu lumayan sepi walaupun ruangannya gede karena banyak murid itu gak datang. Gua sendiri juga sering gak datang lah sebenarnya karena kita bisa nonton secara online gitu. Sebenarnya tujuan utama dari online itu memang bukan untuk kita gak masuk kelas ya, cuman kembali lagi karena misalnya kita sibuk atau apa, seringkali kita memilih untuk gak masuk kelas untuk kelas-kelas seperti itu, jadi gak habis waktu di transport lah dan sebagainya. Nah, singkat cerita, oleh karena itu, makanya waktu kita tuh lumayan fleksibel, sehingga misalnya nih, lu tuh ada kerja, itu gak harus Sabtu Minggu itu. Kadang misalnya, oh lu dapatnya yang bisa Jumat gitu, dan lu bisa kosongin nih kebetulan waktu lu di Jumat itu. Misalnya setiap Jumat itu lu kosong. Nah, jadi lu masih bisa kerja gitu pas Jumat, dan mereka gak melarang hal tersebut. Asalkan totalnya itu tetap 16 jam dalam seminggu. Tapi kalau misalnya memang kalau kita kerja paruh waktu gitu, tentu ada pengorbanan lah yang harus kita lakukan gitu. Gak mungkin semuanya sama doang. Jadi misalnya nih, lu itu ikut organisasi. Mungkin kalau lu ada kerja paruh waktu Sabtu Minggu gitu, atau pokoknya 16 jam lah, mungkin waktu untuk berorganisasi juga lebih sedikit. Misalnya lu cuma bisa ikut beberapa organisasi, gak bisa ikut banyak. Dan mungkin lu cuma bisa aktif di satu organisasi gitu, gak bisa di beberapa organisasi. Nah, itu hal-hal yang harus dikorbankan lah. Jadi kembali lagi itu ke pribadi kita masing-masing, gimana kita prioritaskan waktu kita gitu. Nah, karena gak mungkin juga kan kita setelah kerja tuh kita gak kuliah sama sekali atau kita abaikan kuliahnya, kan sayang gitu. Nah, kalau gua sendiri sih memang gua bisa dibilang kurang aktif di organisasi. Gua cuman ikut beberapa organisasi dan untuk aktifnya itu cuman adalah satu organisasi doang yang gua bisa dibilang lumayan aktif. Itu pun bukan sebagai kayak panitianya atau komitenya gitu. Cuman sebagai member doang yang sering-sering datang kalau ada kegiatan gitu. Nah, jadi kita tuh atur sendiri lah waktu yang mau kita pakai. Misalnya, oh, gue milih kerja deh. Jadi dari situ gue adjust lah, kayak gue sesuaikan waktunya itu dengan sekolah gue, studi gue, dan organisasi gitu, waktu untuk organisasi. Dan sebenarnya modul-modul di NUS itu pas mereka desain gitu, pas mereka membuat modul tersebut, mereka juga ada mempertimbangkan dalam satu minggu itu kira-kira untuk modul ini waktu yang perlu dihabiskan itu berapa. Misalnya 2 jam untuk lecture, 1 jam untuk tutorial, lalu persiapannya misalnya 2 jam, lalu untuk projectnya itu misalnya 3 jam per minggu. Mereka udah hitung semua lah. Kira-kira tuh kebanyakan modul tuh per minggu tuh mereka anjurkan untuk habiskan waktu 10 jam untuk satu modul tersebut. Misalnya, itu contoh lah yang umumnya itu gitu. Nah, jadi mereka tuh bener-bener udah ngitung gitu. Kayak untuk satu modul lu, satu minggu tuh perlu berapa waktu yang lu perlukan. Dan perhitungan tersebut mereka considernya tuh untuk Senin sampai Jumat doang. Jadi mereka tuh gak expect lu tuh untuk belajar pas Sabtu Minggu. Nah, sehingga kalau misalnya lu ngambilnya modul itu standar doang dalam satu semester, jumlah modul yang lu ngambil itu standar, seharusnya waktunya tuh bisa-bisa aja sih untuk kerja, bakal ada waktu yang cukup. Nah, jadi apa yang gue maksud dengan jumlah modul yang standar gitu? Nah, seperti yang gue bilang tadi kan di NUS itu kita bener-bener ngatur jadwal kita tuh sendiri. Jadi gue mau ngambil modul apa semester ini, semester depan gue mau ngambil modul apa, itu semua kita ngatur itu. Dan mereka tuh gak wajibkan, oh pokoknya murid ini jurusan ini semuanya harus ngambil ini, harus ngambil ini. Untuk beberapa modul doang mereka tentuin, misalnya yang benar-benar dasar gitu. Kalau modul-modul seperti itu, iya mereka bakal tentuin, tapi kebanyakan itu modul-modul yang lain kan kita tuh dikasih bebas gitu, karena itu bukan, bisa dibilang gak gitu, bukan gak gitu dasar lah, lebih ke kita tuh dikasih kebebasan, kita mau kerjain modul dasar yang ini dulu kah atau itu dulu kah, jadi gak dipaksa gitu. Kecuali modul itu benar-benar penting dan lo harus selesai di misalnya semester 1 atau semester 2. Itu kira-kira contohnya lah. Dan dalam satu semester itu biasanya itu kita ngambilnya itu 5 modul. Nah, bisa sih kita ngambilnya itu 6 modul atau bahkan 7 modul. Tapi kalau sampai 7 modul atau 8 modul tuh udah sangat banyak ya sebenarnya. Jadi jarang lah orang yang ngambil sampai 7 atau 8 modul, bener-bener jarang. Kebanyakan kalau orang mau ngambil lebih banyak juga ngambilnya tuh 6 modul doang satu semester. Itu karena misalnya contoh mereka mau misalnya pertukaran belajar. Jadi ada satu semester di mana mereka ngambil modulnya itu lebih sedikit. Misalnya
3 modul doang atau 2 modul doang. Jadi mereka pas misalnya semester kedua mereka ngambil lebih banyak dulu, sehingga entar walaupun ada satu semester mereka ngambil yang lebih sedikit, mereka tuh tamatnya masih bisa tepat waktu gitu. Nah, jadi menurut gua kalau misalnya kalian ngambil modulnya tuh masih standar, dalam artian 5 modul, kalau di NUS ya, waktu untuk kerja di Sabtu Minggu tuh masih mungkin sih, masih benar-benar mungkin. Bukan berarti pelajaran tuh bakal terbengkalai gitu, masih bisa lah. Cuman ya kembali lagi tadi, ada pengorbanan yang memang harus kita lakukan lah. Istilahnya kayak misalnya lu gak bisa nyantai-nyantai pas Sabtu Minggu, lu gak bisa rebahan doang gitu. Nah, untuk mengenai cara kita milih modul di NUS itu, mungkin ntar gue buat lagi lah satu videonya lagi untuk menjelaskan lebih detail gimana sih kita tuh kuliahnya di sini, dalam artian gimana kita susun jadwal belajar kita dan lain sebagainya. Itu ntar mungkin di video lain doang deh, soalnya kalau gak kepanjangan di sini dan gak gitu ada hubungannya. Nah, jadi balik lagi gitu ke kita sendiri gitu, gimana kita ngatur waktu kita, ngatur jadwal kita. Nah, gue sendiri sih udah kerja dari semester pertama sebenarnya, tapi bukan pasti awal lah, lebih ke pertengahan semester awal. Nah, gue udah mulai kerja pas itu, dan gue awalnya tuh kerjanya tuh ngajar les gitu, di suatu les-lesan. Nah, jadi kalau misalnya lu nanya ke gue ada takutnya atau enggak, pas gue awal ngajar gitu, tentu gue ada sedikit takut lah. Takut kayak misalnya, gue bisa gak ya kalau ngajar gitu, dan masih sambil kuliah, apa waktu gue cukup gitu. Ada sedikit ya gue khawatir gitulah, sedikit bukan insecure sih, lebih ke kayak khawatir gitu, bisa gak sih gue sambil ngajar sambil kerja pas Sabtu Minggu dan gue kuliahnya tuh masih bisa normal. Pernah kepikiran seperti itu, takutnya gak sempat, takutnya bakal efek ke kegiatan kuliah gue. Tapi setelah gue kerjain sih, setelah beberapa minggu gue kerjain, gue lihat oh ternyata gue bisa. Dan kebetulan di les-lesan yang gue kerja ini, mereka tuh untungnya tuh lumayan fleksibel gitu. Jadi kita tuh gak diwajibkan untuk datang setiap minggu. Dalam artian bukan berarti oh gue minggu ini mau gue pergi, minggu depan gue gak mau gue gak pergi. Gak gitu juga. Tapi misalnya bener-bener pas ujian nih contohnya, kita ada ujian, kita mau persiapan lebih ekstra. Sabtu Minggu itu kan kita tuh kalau bisa gak mau kerja gitu, biar bisa lebih fokus untuk persiapan ujian. Nah, kalau kita ada misalnya mau persiapan ujian gitu atau apa, mereka tuh kasih kita buat untuk gak kerja gitu, untuk gak kerja di hari itu. Kita boleh take leave lah gitu, kita boleh cuti lah dalam artiannya. Dan karena kan kita tuh dibayarnya tuh per jam gitu, jadi sebenarnya gak gitu ngaruh juga sih bagi mereka dari segi gaji gitu. Dan pokoknya kita tuh dibayar itu sebesar seberapa jam lah kita kerjanya. Jadi bukan dikasih oh 1 bulan lu dibayar itu, 1 bulan lu dibayar itu, gak ada gituan. Jadi lebih ke lu kerjanya berapa jam, ya udah itu doang yang lu dibayar itu. Jadi gak ada sebuah gaji pokok, gak ada gaji tetap. Dan kebetulan di les-lesan gue tuh sistem ngajarnya itu juga one to one gitu. Jadi satu guru satu murid, dan tiap minggu itu murid gue sebenarnya beda-beda. Nah, misalnya contoh mereka tuh daftar ke les-lesan ini, mereka les lah. Entar mereka misalnya jadwalnya itu setiap Sabtu. Nah, Sabtu ini ketika mereka datang, mereka tuh bakal di-assign atau dikasih ke guru A misalnya. Minggu depan mereka datang lagi, mereka tuh bakal di-assign ke guru B. Jadi gak harus guru A, bisa jadi kembali ke guru A misalnya, bisa saja. Tapi gak harus, oh satu guru gitu yang ngajarin gitu setiap minggunya. Bisa dibilang bahkan kebanyakan muridnya itu mereka ada acak gitu lah, rotasi gitu. Sehingga gak ada ketergantungan sama seorang guru gitu. Nah, jadi kalau misalnya gue gak bisa datang juga, gue perlu cuti gitu, mereka tuh udah gak gitu masalah besar lah bagi mereka. Mereka udah bisa handle lah hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu gue juga rasa, oh bagus juga nih gue bisa kerja di sini sambil dapat penghasilan tambah. Di sisi lain juga gue itu gak gitu ada sebuah komitmen yang terlalu tinggi lah. Jadi misalnya ada ujian gitu, gue bisa cuti dulu, gak kerja dulu, lebih fokus ke persiapan ujian. Nah, sehingga pelajaran-pelajaran juga gak sampai ketinggalan, bahkan bisa dibilang seperti biasa doang. Cuman ya memang sih Sabtu Minggunya itu ya habis gitu, gak ada lagi, gak bisa dibuat untuk jalan-jalan gitu atau nyantai-nyantai. Karena gue kerjanya itu kalau di sana pagi jam 9.30 sampai jam 6.30. Jadi benar-benar udah seharian gitu di sana doang kerjanya. Nah, di antara jam 9.30 sampai 6.30 itu ada kita dikasih waktu break lah 1 jam buat lunch gitu. Nah, tapi selain dari itu ya udah kita fokus ngajar. Jadi sehari itu ada 4 sesi lah istilahnya gitu.
dan setiap sesi itu 2 jam. Nah, jadi kita benar-benar full ngajar. Nah, jadi kadang-kadang doang sih, misalnya kadang nggak ada murid, jadi kita lumayan gabut, duduk-duduk aja. Tapi walaupun kita duduk-duduk, mereka tetap gaji sih. Karena lu udah datang kan, dan pas itu mungkin memang lagi sepi. Misalnya muridnya itu baru selesai ujian. Nah, ketika baru selesai ujian itu, biasanya tuh les-lesannya tuh lumayan sepi. Jadi kita bisa dibilang lumayan gabut lah pas itu. Kita datang, kita cuma duduk doang atau ngerjain soal latihan doang gitu. Gak ngajar, gak ngapa-ngapain. Kadang lumayan bosan sih sebenarnya pas gitu. Tapi ya kalau gua sendiri sih sukanya itu misalnya ngajarnya 3 sesi. Jadi ada satu sesi itu yang kosong gitu, yang gue ngerjain soal sendiri kayak atau nyantai doang gitu. Cuma kalau sampai seharian kosong itu juga bener-bener bosen sih, soalnya kita tuh gak dikasih main HP, kita gak boleh main HP, kita gak boleh ngobrol-ngobrol juga. Jadi bener-bener cuma ngerjain soal gitu atau latihan-latihan atau duduk-duduk maybe. Tapi ya gak enak lah, bosen banget kalau bisa seharian di sana doang. Tapi kalau misal kita pulang juga kita mikir-mikir, sayang gitu gak dapat gaji kan kalau gua pulang. Ya kadang terpaksa sih mau tak mau jadinya kerja juga walaupun gak ada kerjaan di sana.